informasi yang akan membahas gereja Pentakosta pertama kali di Kalimantan. Di sini gereja Pentakosta pertama kali yang kami dapatkan yaitu gereja Pentakosta Indonesia, yaitu GPDI sendiri, dan gereja GPDI ini bernama GPDI Narwastu Batu Layang yang ada di Kalimantan. Oke, next. Nah, ini kami para anggota kami kelompok 2. Yang pertama ada Kak Victor Lawrence Moy, ada Pak Bisa Jeremy Siaman, dan saya sendiri Isya Tomastoso. Next. Baik, kami akan membahas pertama yaitu awal mula sejarah. Di sini pendeta Manasya Pandede. Jadi pendeta Manasya Pandede inilah orang-orang yang pertama kali membawa aliran Pentakosta yaitu GPDI sendiri di dalam daerah Kalimantan. Pendeta Manasya Pandede beliau adalah figur yang berwawasan jauh ke depan dengan tingkat loyalitas yang sangat tinggi pada pelayanan gereja pada saat itu. Seiring dengan perkembangan tugas kepegawaian beliau bersama istri tercintanya yaitu Nyonya Juliana Sritoma, mereka dimutasikan ke kota Pemangkat, Kalimantan Barat. Dari tempat tugas sebelumnya itu mereka berada di Palembang. Nah, masuk pada tahun 1950 ia membawa seluruh anggota keluarganya. Mereka pergi menetap di Pemangkat, Kalimantan itu sendiri dari tempat asal mereka. Jadi tempat asal mereka itu berada di Sipahutar, Sumatera Utara. Next. Nah, ini tuh gambar foto keluarga dari pendeta Manasya sendiri. Next. Nah, mereka membangun sebuah gereja di Kota Pemangkat itu, dan ini adalah gereja Pentakosta pertama di Kalimantan Barat seperti yang saya bilang dari awal. Dengan semangat yang menyala-nyala pada tahun 1990, ia bersama jemaat Tuhan dan keluarganya, mereka membangun gereja ini di atas tanah yang telah mereka beli sendiri. Nah, ini contoh bukan contoh ya teman-teman, tapi ini memang foto asli dari foto jemaat pendeta Manasya bersama jemaatnya, foto pendeta Manasya bersama jemaatnya. Dan ini foto kenangan ini pada tahun 1957. Next. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pendeta Manasya seperti latar belakangnya. Jadi dia ini pendeta yang terpanggil gitu. Dia bukan orang yang berlatar belakang teologi, tapi dia dipanggil. Jadi waktu satu kali ada KKR dan dia merasa terpanggil di KKR itu. Singkatnya dia punya satu pembina orang tua rohani lah. Nah, yang selalu membina dia. Jadi dia selalu sharing tentang pelayanan apa yang dia kerjakan di Kalimantan sama pendeta ini. Itu pendeta AE Senior, itu kepala sidang GPDI Palembang dalam era tahun 40-an, maksudnya tahun 40-an waktu masih di Sumatera. Nah, pendeta Pandede ini menerima Yesus di pelayanan evangelis panik di salah satu gereja Spinstriker. Ya, pokoknya waktu itu ada KKR lah seperti itu. Dan seterusnya dia dibina oleh pendeta Lans sebagai kepala sidang gereja itu. Jadi yang orang tua rohaninya dia itu pendeta Lans ini. Boleh next? Nah, selanjutnya pekerjaan pelayanan Tuhan di Kalimantan ini terus berkembang dari pelayanan si pendeta Manasya ini. Sebagai sekjen pengurus pusat GPDI, Pandede ini jadi ketua di sana. Ini ada rekan-rekan kerjanya, ada pendeta Lubu, pendeta Maliamke, dan seterusnya. Ini rekan-rekan kerjanya. Jadi waktu itu pelayanan di Kalimantan berkembang pesat, ya Tuhan berkati lah. Ini rekan kerjanya. Oke, next. Oke, kita lanjut di berikut ada foto tampak pendeta Aalu bersama dengan Bapak Pendeta Manasya bersama dengan keluarga. Berikut fotonya, foto menjadi kenangan pada tahun 1974. GPDI pun berkembang terus sampai pada tahun 80-an. Telah dibangun sekolah Alkitab Anjuran, bisa dikenal dengan SAA. Banyak ladang pekerjaan Tuhan terbuka sampai dengan sekarang. Terdapat 500 gereja GPDI di Kalimantan Barat, sudah berkembang sangat besar dan sudah maju. Oke, boleh di next. Nah, berikut GPDI Narwastu Batu Layang. Kembali lagi kami mengingatkan bahwasanya kami menyampaikan presentasi GPDI Narwastu Batu Layang yang terdapat di Kalimantan. Yang pertama-tama ada di Kalimantan. Sebagai besar orang Kristen mungkin belum
tahu ternyata ada gereja yang didirikan tepat di titik tengah bumi ini. Gereja Pentakosta di Indonesia yang disebut GPDI Nabasdo. Berikut adalah foto-foto mereka di dalam sebuah gereja GPDI Nabasdo berlayar dan bersama para rekannya pelayan Tuhan. Oke, sekian dari presentasi kami. Andre Bangkok mengucapkan shalom, terima kasih.